Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-Alim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati beliau Ustaz Edi Subroto, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah kajian sore hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah SWT yang telah mana pada sore hari ini kita semua diberi kenikmatan kesehatan, iman, Islam, sehingga dipermudah oleh Allah untuk menghadiri pertemuan kajian sore hari ini. Insya Allah tema yang kita bahas pada kajian sore hari ini yaitu dengan tema Ipar adalah maut. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri, sahabat, tabi'in, dan kita semua. Sebelum menginjak acara yang selanjutnya, terlebih dahulu perkenalkan saya untuk membawakan rangkaian acara kajian pada sore hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, untuk acara yang kedua yaitu inti kajian pada sore hari ini, yang ketiga adalah lain-lain, dan terakhir adalah yang keempat yaitu penutup. Marilah kajian pada sore hari ini kita buka bersama-sama dengan baca Lirillahillah wassalamualaikum warahmatullahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Terima kasih kepada jamaah semuanya. Mudah-mudahan dengan doa yang tadi memperlancar kajian pada sore hari ini. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti kajian pada sore hari ini, oleh karena itu kepada beliau Ustaz Edi Subroto, Sarjana Pendidikan, saya persilakan untuk memaparkan tema dengan tema Ipar adalah maut, apa yang itu semuanya insya Allah nanti setelah dipaparkan oleh beliau kita semua menceritakan. Oleh karena itu tempat dan waktu kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kita terima, terutama nikmat iman, Islam, sehat, sempat, hidayah dan taufiknya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Dengan itu Allah tambahkan nikmat kepada kita semua. Allahumma amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
semoga besok di yaumil akhir kita semua mendapat syafaat atau pertolongan dari beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, insyaallah kita akan sampaikan tentang perkara yang terkait dengan ipar ya. Ipar itu berarti saudara kandung dari istri begitu. Kemudian ada tambahan maut, yaitu mungkin karena judul biar asik aja gitu. Biar menarik ini apa maksudnya. Tapi sebenarnya topik pembahasannya adalah terkait dengan ipar gitu. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak-bapak yang kami hormati, pembahasan ini banyak mengambil faidah dari kitab yaitu An-Nizamul Ijtima'i fil Islam, karya beliau Al-Allama Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan. Kami lanjutkan. Berikutnya kita awali dari ta'rif atau pengertian terkait dengan al-ijtima'i. Jadi ini terkait dengan cakupan di dalam kitab ini. Lalu kemudian nanti kita akan tunjukkan di mana letak pembahasan terkait dengan ipar atau yang terkait dengannya. Bapak-bapak yang kami hormati, jadi ketika membahas kitab ini yakni al-ijtima', dia sebagai sifat dari nizam al-ijtima'iyu, maka pengertiannya adalah an-nizamul ladzi yunadzimu ijtima'al mar'ati birrajuli warrajuli bil mar'ati. Jadi yang dimaksud dengan sistem pergaulan itu adalah sesuatu yang akan mengatur interaksi seorang wanita dengan seorang laki-laki dan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Jadi yang pertama membahas tentang itu, yaitu interaksi seorang perempuan dengan seorang laki-laki dan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Berikutnya adalah wa yunazzimul alaqatallati tansha'u bainahuma an ijtima'ihima. Kemudian mengatur al-alaqah, yaitu hubungan yang muncul di antara keduanya, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan, dari interaksi keduanya. Jadi membahas interaksi, lalu kemudian dari interaksi itu kemudian ada hubungan sebagai konsekuensi dari interaksi. Nah, begitu, itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa kullu ma yatafarra'u an hadhil alaqah. Setiap apa saja yang merupakan cabang dari alaqah atau hubungan ini. Jadi berarti pembahasannya itu terkait dengan interaksinya. Kemudian dari interaksi muncul alaqah atau hubungan. Dari alaqah kemudian muncul cabang-cabang yang menjadi konsekuensi dari hubungan tadi. Kurang lebih demikian. Jadi kalau mau disederhanakan, ada pembahasan terkait dengan perkara yang sebelum pernikahan. Kemudian yang kedua adalah terkait pernikahan. Dan yang ketiga adalah konsekuensi dari pernikahan. Jadi yang pertama sebelum pernikahan ada interaksinya kemudian dilanjutkan kepada pernikahan, lalu kemudian setelah pernikahan maka perkara-perkara yang terkait dari pernikahan akan muncul. Nah, terkait dengan sebelum pernikahan, maka kitab ini akan menampilkan tentang pria dan wanita, apa, siapa, dan bagaimana pria dan wanita. Kemudian dampak pandangan hubungan antara pria dan wanita.
kemudian pengaturan pola hubungan pria wanita, kemudian yang keempat kehidupan khusus, kelima adalah wajib memisah kaum laki-laki dengan kaum perempuan dalam kehidupan, kemudian yang keenam memandang wanita, terkait memandang wanita, yang ketujuh adalah aktivitas perempuan, yang ke-8 adalah tentang jamaah Islamiyah. Artinya adalah bagaimana seorang perempuan dalam konteks jamaah yang Islami itu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian pada bagian yang kedua adalah terkait pernikahan. Maka yang pertama terkait pernikahan itu sendiri. Yang kedua adalah wanita-wanita yang haram dinikahi. Istilahnya adalah muharramat minan nisa. Wanita-wanita yang haram dinikahi. Kemudian yang ketiga terkait poligami, dan yang keempat adalah pernikahan Nabi. Lalu yang ketiga, konsekuensi dari pernikahan itu yang pertama dibahas tentang kehidupan suami istri. Kemudian yang kedua tentang azl. Kemudian yang ketiga tentang talaq. Yang keempat tentang nasab. Yang kelima tentang li'an. Yang keenam tentang kewenangan ayah, wilayatul abi. Yang ketujuh adalah pengasuhan anak. Yang kedelapan adalah silaturahim. Nah, terkait dengan ipar sebagaimana judul di awal, maka pembahasannya itu bisa masuk dalam satu terkait dengan sebelum pernikahan, yaitu pengaturan pola hubungan pria dan wanita. Dan yang kedua adalah terkait dengan pernikahan, yaitu wanita-wanita yang haram dinikahi atau muharramat minan nisa, yang diberi warna merah berarti ya. Berarti ketika kita bahas ipar itu ada kaitan dengan muharramat, wanita-wanita yang haram dinikahi. Lalu terkait pula dengan pengaturan pola hubungan pria dan wanita. Baik. Wanita-wanita yang haram dinikahi, istilahnya adalah dalam kitab ini muharramat minan nisa, itu ada yang disebut dengan mahram. Jadi ada yang dilarang dinikahi karena dia mahram. Kemudian yang kedua, ada wanita yang bukan mahram tapi dilarang untuk dinikahi. Jadi wanita yang dilarang dinikahi itu ada karena dalam kelompok mahram atau bukan dalam kelompok mahram tapi juga dilarang untuk dinikahi. Dalam kelompok yang bukan mahram, wanita yang dilarang untuk dinikahi adalah satu istri orang, betul ya? Jadi itu bukan mahram, istri orang itu. Tapi itu dilarang untuk dinikahi. Kemudian yang kedua adalah ipar. Kemudian yang ketiga adalah bibi istri, baik dari ayahnya istri maupun dari ibunya istri ketika hendak dipoligami, tidak boleh. Jadi misalnya istri punya saudara, tidak boleh dinikah istri ini dan saudaranya bersamaan dalam poligami, tidak boleh. Kemudian seorang istri punya bibi atau punya bude atau bule dalam bahasa Jawa, maka ini juga tidak boleh dinikahi bersama, poligami. Kalau sudah meninggal itu urusan lain. Ini dalam urusan poligami ya. Baik, itu yang bukan mahram tapi haram dinikahi adalah ipar dan bibi istri. Ketika dipoligami tidak boleh dibersamakan. Tapi kalau tidak dipoligami, artinya bisa jadi istri telah meninggal, itu urusan lain. Dia bukan mahram, maka dia bisa dinikahi. Kemudian yang mahram, yang tidak boleh dinikahi karena dia mahram, ya. Itu adalah karena mahram nasab. Yang kedua adalah mahram pernikahan. Yang ketiga adalah mahram persusuan. Begitu. Baik. Siapa yang tidak boleh dinikahi? Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi, istilahnya dalam muharramat minan nisa, bisa bukan mahram, bisa mahram. Gitu ya. Kemudian yang bukan mahram itu adalah istri orang lain.
kemudian ipar, kemudian bibi dari istri. Ketika ipar dan bibi ini tidak boleh dinikahi dalam keadaan poligami dengan istri itu. Baik, demikian. Nah, yang mahram adalah nasab, pernikahan dan persusuan. Nasab karena mahram karena nasab, mahram karena nikah, mahram karena persusuan. Baik. Kesimpulan dari pembagian tadi sebenarnya ini muncul dari Quran surah keempat An-Nisa ayat 22 sampai 23 ditambah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat muttafaqun alaih, berarti ini adalah riwayat yang dimunculkan oleh dua imam hadis besar bersama-sama, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kemudian terkait dengan persusuan, maka kemudian ada tambahan hadis riwayat Imam Muslim ya, dari istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, begitu. Baik. Mungkin ini tidak terlihat, tapi intinya adalah dua ayat ini di dalam surah An-Nisa, kemudian ditambah dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesimpulannya adalah ini. Jadi muharramat minan nisa itu adalah ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Yang bukan mahram adalah istri orang, ipar ya, istri orang. Kemudian yang berikutnya ketika dipoligami tidak boleh itu adalah ipar dan bibi dari istri. Tapi kalau tidak poligami artinya bisa saja istri telah meninggal, maka itu menjadi boleh. Jadi ada catatan ipar dan bibi istri itu catatannya secara poligami gitu. Lalu kemudian yang mahram itu adalah nasab, mahram karena pernikahan dan persusuan. Demikian. Konsekuensi status mahram atau bukan mahram ya. Muharramat tadi ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Yang haram dinikahi itu ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Lalu konsekuensinya kalau sudah mendapat status itu atau termasuk di dalam status itu, maka bagian yang perlu dibahas yang berikutnya adalah pengaturan pola hubungan pria wanita. Pola hubungan pria dan wanita. Baik. Tadi ada mahram, ada bukan mahram. Wanita yang dilarang dinikahi ada yang mahram, ada yang bukan mahram. Kalau kemudian wanita itu masuk dalam kategori mahram, baik nasab, baik pernikahan maupun persusuan, maka dia boleh melihat. Jadi mahram ini boleh melihat atau terlihat auratnya. Kemudian bersentuhan wudhu tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Sentuhan mahram itu tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang berikutnya adalah bisa menjadi teman safar bagi wanita. Dia menjadi teman safar wanita itu boleh ketika dia adalah mahram laki-laki bagi wanita itu. Kemudian tidak terkena hukum khalwat, Adapun yang bukan mahram, dia tidak boleh dinikahi tapi dia bukan mahram, maka konsekuensinya adalah hukum asalnya tetap terpisah. Tidak boleh melihat atau terlihat aurat, tidak boleh. Kemudian bersentuhan wudhu itu batal di dalam mazhab Syafi'i terkait dengan batal atau tidaknya wudhu. Kalau bukan mahram ya, maka batal. Kemudian tidak bisa menjadi teman safar bagi wanita ini, tidak bisa. Ya. Kemudian yang kelima bisa terkena hukum khalwat, Baik, demikian. Berarti dengan ipar itu ada di sini konsekuensinya. Kalau dia ipar masuk bukan mahram tapi muharramat,
maka ketentuan-ketentuan ini berlaku padanya. Adapun yang mahram, maka ketentuan-ketentuan ini berlaku padanya. Mahram nasab. Mahram nasab, ya. Jadi kalau sudah, lalu siapa yang mahram tadi kan nasab, pernikahan, persusuan. Lalu yang mahram nasab itu siapa saja? Mahram nasab ke atas, ke bawah, ke samping, gitu nggih. Ke atas, ke bawah, ke samping. Ke atas itu berarti usul kita, orang tua kandung kita sampai Nabi Adam atau sampai Siti Hawa. Ke atas terus. Sampai Nabi Adam kalau laki-laki maupun perempuan, ya kan, sampai Nabi Adam sampai Siti Hawa. Ke atas, keturunan kita sampai hari kiamat, gitu ya. Terus anak-anak gitu ya. Anak putu, cucu, cicit, utek-utek siwur, wawah gitu. Saudara kita, baik seayah ibu, seayah seibu. Ngoten nggih, isa nggih. Seayah ibu. Nah, kemudian mungkin ibunya meninggal, bapak menikah lagi, punya anak, berarti sebapak. Atau bapak meninggal, ibu menikah lagi, punya anak, seibu. Nah, ini juga mahram, anak-anaknya. Kemudian berikutnya adalah ke samping, samping yang atas. Ke atas, ke bawah, ke samping. Sampingnya atas. Sampingnya atas. Yaitu saudara ayah dan ibu. Paman, bibi dari ayah atau ibu. Kemudian anak dari saudara. Anak dari saudara, keponakan. Jadi demikian. Mahram nasab ke atas, ke bawah, ke samping. Saudaranya atas, kemudian anaknya samping. Ngoten nggih? 5. Bisa dipahami ya? Udah ya? Lanjut. Nah, ini bagannya demikian kalau mau dilihat. Ini dia seorang laki-laki ke atas ibunya, terus bisa juga nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara, saudari ibu, saudari ayah, gitu ke sampingnya, sampai ke atas terus, samping saudari, seibu seayah, saudari seibu, saudari seayah. Kemudian ponaan, baik ponaan dari saudari seibu, saudari seayah, pokoknya ponaan, gitu ya. Kemudian ke bawah. Ini mahram nasab. Maka boleh terlihat, boleh melihat aurat, kemudian tidak kena hukum khalwat, kemudian apalagi tadi? Boleh terlihat aurat, tidak ada hukum khalwat, boleh menjadi teman dalam safar, ya. Kalaupun wudu dia mazhabnya Syafi'i bersentuhan maka tidak batal. Ini gitu. Baik. Kalau perempuan ya sebenarnya tinggal dibalik saja, kalau perempuan. Nah, sekarang mahram pernikahan. Mahram pernikahan itu adalah mertua. Mertua. Sampai kapanpun meskipun cerai, ya dia mahram. Meskipun meninggal, istrinya tetap mahram. Mertua. Mertua. Kan kalau menikah itu pertanyaan ini, menikah siapa yang menikah? Saya. Siapa yang menikah? Orang tua saya. Siapa yang menikah? Anak saya. Kan gitu nggih. Dalam pernikahan itu berarti terkait menikah siapa? Saya sendiri, orang tua saya, atau anak saya yang menikah. Ketika saya yang menikah, maka mertua saya mahram. Berarti ibu mertua saya mahram bagi saya. Saya boleh melihat aurat ibu mertua saya. Ibu mertua saya boleh tidak menutup aurat di hadapan saya, gitu. Kemudian saya yang menikah. Nikah siapa? Bisa jadi nikah gadis, bisa jadi nikah janda. Janda punya anak wanita. Bisa dipahami ya?
Jadi saya menikah gadis, maka mertua jadi mahram. Saya menikah janda punya anak wanita, maka mertua mahram, dan anak perempuan tiri mahram setelah ada jima saya dengan istri janda saya itu. Istri bukan janda saya, janda orang lain yang kemudian saya memperistrinya gitu ya. Istri yang statusnya janda punya anak, maka anak perempuan ini sebelum saya jima itu belum jadi mahram. Tapi setelah jima maka anak perempuan tiri saya itu menjadi mahram saya. Begitu ya. Ini yang menikah saya, lalu muncul mahram, seret gitu ya. Lalu muncul mahram. Ketika yang nikah saya, nikah gadis atau janda. Kalau gadis yang jadi mahram adalah ibu mertua. Kalau janda yang jadi mahram ibu mertua. Kalau dia punya anak wanita, maka anak wanita jadi mahram saya ketika saya telah melakukan jima dengan istri saya. Sebelum jima berarti belum jadi mahram. Ngoten nggih. Kemudian yang menikah ayah. Tadi yang menikah saya. Lalu kemudian yang menikah ayah. Maka istri ayah langsung jadi mahram bagi saya. Enggak ada urusan jima atau tidak. Istri ayah langsung jadi mahram saya. Lalu yang menikah anak saya, maka istri anak saya, mantu itu mahram bagi saya. Kalau statusnya mahram tadi berarti boleh terlihat auratnya, bisa menjadi teman safar, ya. Kemudian tidak ada hukum khalwat. Jadi saya dengan mertua saya itu di mobil berdua itu nggak khalwat, nggak khalwat, nggak bisa kena hukum khalwat karena dia mahram pernikahan, begitu. Baik, berikutnya mahram persusuan. Mahram persusuan, mahram yang terjadi karena ada susu, air susu maksudnya ya, air susu. Yang pertama adalah ibu yang menyusui, itu jadi mahram. Ini nggak boleh dinikahi lagi, muharramat karena mahram. Mahram termasuk dalam susu, gitu ya, persusuan. Ibu yang menyusui itu jadi mahram bagi anak susunya. Kemudian saudara perempuan sepersusuan, bisa jadi ibu susu ini ya menyusui anaknya sendiri dan menyusui anaknya orang lain. Maka ibu susu ini adalah mahram bagi anak orang lain yang menyusu, dan anak yang menyusu ini, anak orang lain yang menyusu pada ibu ini juga mahram bagi anaknya sendiri yang juga menyusu kepada dirinya. Termasuk di dalam catatan adalah diharamkan karena persusuan apa yang diharamkan karena keturunan nasab. Jadi mudahnya kalau sudah kena susu atau pembahasan persusuan, maka terkait mahramnya itu tinggal lihat saja dalam pembahasan nasab. Berarti nanti kalau saudara susu ini perempuan ya, misalnya saya punya saudara susu perempuan, ini punya anak ya, berarti kan ponaan saya tapi ponaan karena susu itu juga mahram. Gitu nih. Mudah. Jadi mudahnya sama dengan nasab, tinggal dikembalikan kepada nasab. Jadi susu itu mudahnya mirip dengan darah. Mirip dengan darah. Baik. Kesimpulan kategori mahram. Jadi kesimpulan kategori mahram kemudian dikaitkan dengan pengaturan pola hubungan pria dan wanita. Nah, yang pertama mahram itu ada yang nasab, ada pernikahan, ada persusuan. Nggak bisa dilihat, kecil-kecil. Jadi mahram nasab itu yang pertama adalah asal usul kita. Tadi saya ulang saja ini adalah kesimpulan sebelum nanti kita cukupkan dalam pembahasan materinya. Lalu kemudian kita bisa tanya jawab insya Allah. Jadi asal usul kita, orang tua kandung kita sampai Nabi Adam atau sampai Siti Hawa, keturunan kita sampai hari kiamat, saudara kita baik seayah, seibu, seayah saja atau seibu saja, lalu saudara ayah dan ibu, paman atau bibi dari ayah atau ibu ya. Kemudian anak saudara, yaitu yang biasa kita sebut dengan ponaan. Kemudian pernikahan, mertua, kalau yang menikah kita maka mertua kita itu adalah mahram
nikah. Kemudian kalau yang menikah kita ini dapat janda yang punya anak perempuan, maka mertua jadi mahram ya, ibu mertua jadi mahram, anak perempuan dari janda tadi menjadi mahram kita setelah kita jima dengan istri yang awalnya janda tadi. Kemudian istri ayah kita yang menikah ayah kita, maka istri ayah kita itu jadi mahram kita. Yang menikah anak kita, maka menantu itu menjadi mahram kita. Kemudian persusuan, ibu yang menyusui itu adalah mahram bagi anak susunya. Kemudian saudara susu itu adalah mahram di antara saudara-saudara yang menyusu kepada ibu tersebut. Kemudian dalam catatan detailnya diharamkan karena persusuan itu apa saja yang diharamkan karena keturunan yaitu nasab. Maka susu itu sebenarnya mirip dengan darah gitu nih dalam pembahasan mahram. Demikian. Kemudian konsekuensinya pengaturan pola hubungan pria dan wanita, kalau dia itu mahram boleh melihat atau terlihat auratnya. Kemudian yang kedua, bersentuhan wudhu tidak batal kalau dalam mazhab Syafi'i terkait dengan batal tidaknya wudhu. Kemudian bisa menjadi teman safar bagi wanita. Kemudian yang keempat, tidak terkena hukum khalwat. Adapun selain ini, meskipun dia adalah muharramat, wanita yang tidak boleh dinikahi, ya sama faktanya mahram juga tidak boleh dinikahi, tapi yang muharramat yang bukan mahram juga tidak boleh dinikahi. Tapi konsekuensinya yang muharramat bukan mahram itu menjadi tidak bisa disamakan dengan muharramat yang mahram. Kalau yang muharramat yang bukan mahram adalah ipar dan bibi dari istri, maka tidak boleh dinikahi dalam status poligami dengan istri tersebut. Ya. Kemudian istri orang lain itu juga haram dinikahi tapi bukan mahram. Konsekuensinya kalau masuk wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi tapi bukan mahram, maka hanya masalah tidak boleh dinikahi sebenarnya. Tapi faktanya dia seperti diperlakukan sebagaimana wanita asing bagi kita. Ya. Jadi bedanya apa? Bedanya hanya tidak boleh dinikahi, tapi diperlakukannya sebagaimana wanita asing. Tidak boleh terlihat dan tidak boleh melihat auratnya, tidak boleh membatalkan wudhu ketika bersentuhan dengannya. Kalau ini dikaitkan dengan batal tidaknya wudhu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian tidak bisa menjadi teman safar bagi wanita yang bukan mahram tapi muharramat yang tidak boleh dinikahi, dan bisa jadi terkena hukum khalwat dengan wanita yang haram dinikahi tapi bukan mahram. Demikian yang kami sampaikan. Maka kalau ipar maka tidak bisa ya, tidak bisa kemudian ipare kemudian tak gonceng nih wae gitu misalnya, nggak bisa. Kemudian ini semua mobil wae bareng kita, ini bisa masuk khalwat. Mobilnya mobil pribadi, masuk berdua, ipar saya ini, nah itu bisa masuk hukum khalwat gitu. Atau bibi ya dari istri, nah itu juga bisa masuk hukum khalwat, tidak boleh melihat auratnya dan seterusnya. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada Ustaz Haji Suboto yang telah panjang lebar memaparkan masalah ipar dan maut. Semoga apa yang dipaparkan tadi bisa menambah wawasan kita dan bisa berguna bagi kita semua dan paham bersama. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara yang ketiga yaitu lain-lain atau sesi tanya jawab. Oleh karena itu kepada jamaah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berkenan hadir di gedung ini yang begitu megah, dipersilakan untuk bertanya di depan. Silakan Bapak, silakan maju untuk bertanya. Dikasih ya, dikasih.
satu rumah dengan saya. Kalau saya laki-laki ya tetap nggak boleh jadi satu rumah dengan saya dan istri saya. Setahu saya itu betul atau sekarang. Yang kedua terkait saya punya teman mertuanya itu melamar kakaknya, itu boleh tidak? Sebenarnya boleh menurut saya, tetapi secara etika itu teman saya itu shock gitu. Akhirnya dia kehilangan rasa hormat dengan mertuanya. Jadi kakaknya itu suaminya meninggal, kakak kandungnya teman saya, suaminya meninggal, mertuanya juga istrinya meninggal. Ya. Sudah, diulang dulu sudah. Mertuanya punya istri meninggal. Mertua punya istri meninggal. Okay. Mesranya itu laki-laki. Terus kakaknya teman saya itu suaminya juga meninggal. Kakaknya teman saya itu kakak kandung. Terus ya mertuanya itu pengen melamar kakaknya teman saya. Iya, bingung ya. Mertuanya mau melamar ipar. Jadi ini suami istri punya anak. Jadi anaknya ini mantuan sama siapa itu gimana itu? Seorang bapak punya mantu. Seorang bapak ibu awalnya masih bapak ibu. Nggih. Menantu, berarti mantune ini lanang atau wedok mantune? Mantune lanang. Berarti anaknya wedok itu ya. Ya, anaknya putri kemudian punya mantu laki-laki. Laki-laki. Mantunya itu kan punya kakak perempuan. Mantunya ini punya kakak perempuan. Ya. Terus bapaknya tadi kan suami istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Nah, terus kakaknya menantunya tadi yang perempuan itu juga suaminya meninggal. Nah, dia pengen melamar saudaranya nih. Menantunya. Nggih. Ya. Boleh sebenarnya. Secara hukum saya boleh bilang, cuma secara etika ya menantunya itu sok gitu. Mertua saya mau melamar kakaknya gitu. Nggih. Jadi nanti napa? Bisa jadi habis itu manggil bapak, setelah itu kalau jadi kan manggil mas gitu. Kalau jadi bisa bapak bisa mas gitu. Tapi akhirnya kakaknya nggak mau sih, tapi itu sok, itu benar-benar sok. Akhirnya dia benar-benar kehilangan rasa hormat itu sama mertuanya. Walaupun kakaknya otomatis nggak mau gitu sebenarnya. Cukup itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ke penjelasan. Dari soal terakhir dulu aja ya, terakhir. Jadi ini misalnya suami istri gitu ya, punya anak mantuan sama dia gitu ya, Nah ketika mantuan ini meninggal gitu ya, kemudian ini punya berarti yang terkait dengan nikah ini kan ya, terkait dengan nikah ya, nasab yang mahram yang nikah ya, maka ini sebenarnya mahram dengan yang meninggal ini kan ya, ibunya kan ya, ibunya yang meninggal kan tadi ya, berarti ini yang jadi mahram itu kan ini mantu laki-laki dengan mertua yang perempuan. Berarti ini nggak ada urusan dengan mahram nikah, nggak ada urusan mahram nikah. Karena mahram nikah ketika seseorang menikah,
kalau nikahin gadis maka mahramnya yang karena nikah itu adalah ibunya. Kalau menikah dengan janda yang punya anak perempuan, maka yang mahram adalah ibu mertua dan anak anak perempuan setelah jima dengan istrinya, gitu kan ya? Ini termasuk enggak? Enggak ya kan? Tidak ini. Itu enggak ya. Lalu kemudian ini meninggal tadi ya? Atau gimana? Meninggal lagi? Enggak ya? Yang mertuanya tadi ya. Ya ini kan ada mertua perempuan ya. Kakaknya istri suami kakaknya. Gini. Berarti kan ini Punya suami. ini punya suami. Punya suami. Ini meninggal. Nah, punya suami meninggal ya. Jadi sebenarnya ini memang bisa nggak ada hubungan mahram. Saya juga menganggap itu bisa memang. Oke. Karena kan hubungan mahram nikah itu kalau yang nikah adalah bapak saya atau bapak dari ini ya. Kalau kejadian sama ini, maka yang jadi mahram adalah apa? Anaknya. Anak misalnya ini anak punya anak perempuan, ini langsung jadi mahram dari bapak ini kan gitu ya. Jadi ini boleh secara pernikahan. Jawabnya begitu. Tapi kemudian kok jadi nggak suka itu urusan lain lagi ya. Urusan lain lagi. Sebagaimana kok kamu nggak suka dengan wanita itu gitu kan. Ya nggak suka gimana gitu ya. Secara hukum bisa. Tapi secara perasaan ya perasaan orang masing-masing. Seperti panjenengan kenapa milih istri yang sekarang bukan istri yang lain, artinya bukan wanita yang lain, itu kan terkait perasaan jenengan saja gitu. Insyaallah demikian. Kemudian yang kedua adalah ipar tinggal bersama kita. Kalau iparnya itu adalah seperti yang diceritakan tadi, misalnya istri punya adik, itu kan ipar kita. Istri kita punya adik atau kakak, itu ipar kita. Kalau dia itu kalau dia laki-laki udah nggak ada pembahasan. Kalau ipar kita dari istri itu laki-laki, nggak usah ada pembahasan yang tadi itu kholwat sama laki-laki gitu kan ya, nggak usah dibahas berarti. Kemudian safar ya laki-laki lunga dhewe gitu kan, nggak perlu dalam ditemani kita gitu. Kalau ipar dari istri itu adalah laki-laki. Kalau istri punya ipar karena tinggal bersama suaminya yang suaminya ngajak adiknya atau kakaknya yang perempuan, ini juga nggak ada pembahasan lagi. Masuk perempuan dengan perempuan kholwat gitu kan enggak ya. Jadi demikian. Jadi memang lebih aman itu kalau yang tinggal bersama itu, misalnya juga nanti kalau diperluas ke dalam mengadopsi atau merawat anak saudara, keponaan gitu ya. Kalau diperluas untuk ini ada kita pengen merawat ponaan ya, maka lebih aman itu adalah ponaan istri yang laki-laki itu aman. Ponaan istri yang laki-laki itu aman. Tapi kalau ponaan istri yang perempuan itu repot suaminya. Iya, kalau dia sudah balik dia wajib menutup aurat dengan suaminya, lalu nggak boleh berduaan. Repot sekali, repot. Ya. Kalau mau merawat keponaan dari suami, maka pilih ponaan yang perempuan. Maka itu tidak repot bagi istrinya. Dan bagi suami juga nggak repot karena dia ponaan, bisa melihat auratnya, bisa terlihat, itu tidak apa-apa. Kalau itu adalah keponaan dari suami. Baik, kurang lebih demikian. Nah, adapun judulnya kenapa demikian ya, mungkin karena itu yang viral itu ipar adalah maut gitu ya. Ya memang benar, kalau tidak diterapkan Islam itu bisa jadi maut ya. Jangankan ada peristiwa-peristiwa yang lebih jauh, lawang berduaan di rumah aja
nggak ada apa-apa, nggak nyenggol-nyenggol gitu ya. Berduaan itu ya di ruang tamu ya, berduaan gitu ya, tengok-tengok gitu ya. Itu saja kena hukum berduaan ya, bukan mahram gitu. Apalagi lebih jauh daripada itu. Sudah saya temani pergi yuk, saya antar pakai mobil pribadi, itu juga jadi masalah karena dia bukan mahram. Demikian, apalagi lebih jauh daripada itu. Katanya lebih jauh daripada itu, katanya apa ini? Ipar adalah maut itu film atau bukan ya? Film kan ya? Film ya? Dalam kejadian nyata difilmkan gitu. Terlepas nanti kejadian nyatanya detailnya kayak apa, tapi faktanya ada ipar yang kemudian berinteraksi yang seperti itu dengan suami dari saudaranya kan gitu ya. Ya baik. Oh ya. Berarti dia punya istri, istrinya punya adik perempuan, tinggal serumah. Ini tidak bisa. Jangankan lebih jauh daripada itu ya, berduaan gitu, nggak jauh dari itu udah tidak boleh. Berduaan di mobil pribadi tidak bisa gitu. Baik. Kalau dibalik yang laki-laki juga begitu tidak bisa. Suami punya adik laki-laki, kemudian berarti iparan dengan istrinya gitu. Ini juga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustaz Widodo dan Bapak yang bertanya paham apa yang disampaikan oleh beliau. Masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum paham, yang masih ingin bertanya, masih ada waktu. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah dibahas sedikit tentang saudara persusuan. Dulu waktu saya dilahirkan ibu saya itu hampir 1 minggu kata ibu, air susu itu belum bisa keluar. Hampir 1 minggu lebih. Terus kebetulan dari tetangga
Terima kasih atas pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara susu itu nanti sebagaimana dalam catatan yang kami sampaikan, itu nanti apa yang diharamkan dalam nasab itu diharamkan pula di dalam sepersusuan gitu. Jadi prinsipnya demikian. Jadi kalau yang nasab itu dipersatukan oleh darah, dipersatukan oleh susu gitu ya. Dan susu ini setara dengan darah. Nah, memang ketika membahas sepersusuan itu karena minum susu. Iya, seberapa banyak? Gitu kan, nanti ada pembahasan. Seberapa banyak? Ini ada pembahasan, ada perbedaan pendapat. Ada yang penting minum sudah, atau minum kenyang 5 kali. Gitu misalnya. Minimal. Kenyang 5 kali gitu. Kenyang itu gimana mudahnya ya, nek bayi meneng gitu kenyang gitu nggih. 5 kali. Maka itu sepersusuan dengan yang menyusu lainnya gitu. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i kurang lebih 5 kali dan kenyang. Maka kalau sudah masuk dalam definisi sepersusuan karena gara-gara, ini kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i, gara-gara minum susu kenyang 5 kali minimal, maka hukum sepersusuan kena semuanya, langsung kena semuanya. Maka Bapak Slamet ngaten nggih, karena ini pertanyaannya Bapak Slamet, seminggu itu kelihatannya lebih dari 5 kali nggih. Kelihatannya nggih seminggu loh nggih. Nah, itu kemudian maka yang menyusu dengan ibu yang sama itu menjadi saudara sepersusuan. Maka yang terkait dengan susu ini berlaku sebagaimana berlaku dalam nasab. Maka anak dari saudara sepersusuan itu adalah mahram. Jadi seperti tanda kutip seperti ponaan jadinya. Seperti ponaan dalam nasab. Seperti ponaan dalam nasab. Karena nanti pembahasannya langsung sebagaimana nasab jadinya. Maka konsekuensi mahram sepersusuan sebagaimana mahram nasab, maka terkait dengan misalnya boleh terlihat auratnya, tapi tidak harus minta saya pengen lihat kamu kan mahram saya aja, jangan, tidak usah itu. Jadi demikian. Lalu kemudian Pak Slamet sini tak anter nganggo mobil ke mana, ke kota, itu bisa karena itu adalah mahram Pak Slamet karena persusuan seperti ponaan jadinya dalam nasab. Mengaten nggih insyaallah. Kemudian yang berikutnya pertanyaan terah. Nah, kalau terah itu sudah lebih daripada ini kelihatannya. Faktanya sudah melebar daripada ini. Terah itu kan mau didekatkan dengan nasab sebenarnya nggih. Faktanya nggih. Nah, sebenarnya sudah jauh daripada ini. Jadi nanti bisa sudah sangat cabainya sudah sangat luas sekali. Jadi yang sebenarnya nasab itu ya tidak seluas terah dalam fakta sekarang. Maka terah itu ada yang mahram nasab, ada yang mahram nikah, ya kan? Jadi kemungkinan yang banyak itu mahram nasab dan mahram nikah. Ada perluasan dari itu. Nah, perluasannya itu tidak masuk dalam pembahasan mahram gitu. Nah, adapun terkait dengan jabat tangan itu pembahasan lain. Jabat tangan itu pembahasan lain. Sebagaimana wudu itu pembahasan lain sebenarnya. Cuma kan tadi saya kasih tanda kurung mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab lain itu bersentuhan itu bisa tidak batal gitu ya. Dalam mazhab lain ya. Baik. Begitu juga terkait dengan jabat tangan, maka sebenarnya tidak dikaitkan dengan kalaupun ada orang yang mengatakan boleh jabat tangan, itu pembahasannya pembahasan lain, pembahasan jabat tangan. Nah, terkait dengan ragam pembahasan jabat tangan itu ada yang mengatakan haram mutlak, pokoknya kalau bukan mahram mutlak haramnya. Kalau bukan mahram maka mutlak jabat tangan itu adalah haram. Ada yang begitu. Kemudian ada yang mengatakan asal tidak ada
syahwat dan itu hanya sekedar jabat tangan, maka itu boleh, tidak harus yang mahram, yang bukan mahram pun juga boleh gitu. Nah, ini terkait jabat tangan, sebenarnya ini adalah pembahasan lain. Mekaten nggih, Pak Slamet nggih. Insyaallah.